dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki minggu Advent kedua ini. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 18 bait yang pertama. Allah hadir bagi kita. Ibadah Minggu Advent kedua yang disertai sakramen perjamuan ini kita kuduskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi serta memeliharanya senantiasa dalam kebaikan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, di masa Advent ini kita benar-benar merindukan Tuhan Yesus hadir dalam hati, hidup, dan keluarga kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 84, bait yang pertama, Ya Yesus, Dikau kurindukan. Kau kurindukan, hiburkanlah raba batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia gerak surgawi, engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terangilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari
Arahkanlah hati kepada sabdanya yang kita terima melalui hukum kasih yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat yang 37 sampai dengan 40. Yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Memasuki Minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Marilah kita sesali dosa-dosa dalam nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 37, bait yang pertama, bila ku renung dosaku. Allah memberikan anugerahnya kepada setiap orang percaya yang mau sujud dan bertobat di hadapannya. Ambil dari Markus 1 ayat 7 dan 8 menyatakan, inilah yang diberitakannya, sudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita nyatakan syukur kita dengan saling memberikan salam damai, dengan menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia
Tuhan bagimu. Segenap umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita serahkan hidup ke dalam tangan kasih dan kuasa-Nya. Bagi Yesus kita berikan segala yang ada pada kita. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 363, bait yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Segenap umat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk menerima pelayanan firman. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang penuh dengan kasih dan kemurahan, yang senantiasa memberkati dan merahmati kehidupan kami hari lepas hari, terkhusus di masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini. Engkau mengingatkan kami untuk terus bersukacita dan hidup kudus sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah ibadah Minggu Advent kedua ini ya Bapa, hati kami buka lebar-lebar untuk menerima, menikmati, dan merasa-rasakan firman-Mu yang kudus yang akan kami renungkan. Berkatilah, tuntunlah, dan berikanlah kami kekuatan untuk menerima dan melakukan firman-Mu dengan setia. Pakailah hamba-Mu yang kecil dan sederhana ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu yang indah dengan sebaik-baiknya. Tuhan, sucikan setiap hati, telinga, dan pendengaran kami oleh kuasa darah Kristus. Demikian pula segala kuasa gelap, roh-roh pencuri, dan kuasa jahat yang hendak merintangi pemberitaan firman-Mu, kami enyahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan di dalam ibadah hari ini terdapat di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai 8. Injil Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk
dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya kasih, sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan saya dan saudara kini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh berkat Tuhan kita dituntun untuk memasuki masa Advent. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Dan tema firman Tuhan pada ibadah Minggu Advent yang kedua ini adalah bersiap menyambut kedatangan Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hendak mengadakan suatu acara, mungkin pesta perkawinan, atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat penting dan besar, baik itu dalam keluarga maupun kehidupan kita, banyak dari antara kita pasti sudah merancang, menata, dan mempersiapkannya sejak jauh-jauh hari. Siapa saja yang akan dimintai tolong, harinya hari apa, jam berapa, tempatnya di mana, siapa saja yang mau diundang, anggarannya bagaimana, biayanya, dan sebagainya. Sehingga bagi banyak dari antara kita, persiapan sebelum melakukan sebuah kegiatan, peristiwa, atau hal yang besar, itu merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan. Demikian pula apabila ada orang penting, tokoh besar, hendak datang ke tempat kita, menginap di rumah kita, tentu kita akan persiapkan segala sesuatu sebaik-baiknya. Tempat-tempat yang kotor dibersihkan, kita masak yang enak, kita berdandan yang bagus, kita pasang wajah dengan senyum yang paling sumringah, agar tamu yang datang itu merasa ada kesan yang positif dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang disaksikan oleh firman Tuhan, ternyata Tuhan juga menghendaki adanya persiapan yang sebaik-baiknya. Sebelum Sang Putra Allah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, firman Allah yang menjadi daging, itu datang ke dalam dunia, maka Tuhan mengutus utusannya untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bacaan Injil Markus pasal 1 ayat 1-8, utusan itu adalah sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bernama Yohanes Baptis. Ia adalah orang yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ia adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus, untuk menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Sang Firman Allah yang hidup, tentu bukan orang sembarangan, tetapi orang yang dikaruniai Tuhan, diurapi Tuhan, dan memperoleh kuasa dan mandat yang besar dari Tuhan. Sekalipun pelayanannya sedemikian hebat, tetapi Nabi Yohanes Pembaptis tetap menunjukkan kesederhanaan, kerendahan hati, dan ketaatannya
untuk hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Ia berpakaian yang mungkin bagi kita bukanlah pakaian yang mewah. Pakaiannya seperti tertulis dalam ayat 6, ia memakai jubah bulu unta, tidak memakai pakaian yang bagus, jas atau toga, tetapi jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Ia berkarya di padang gurun. Kita tahu padang gurun ya, panas apabila siang hari dan malam hari itu sangat dingin, cuacanya sangat ekstrim. Tetapi disitulah ia berkarya. Dan Tuhan memakainya, banyak orang mendengar pemberitaan firman Allah darinya, kemudian datang untuk bertobat. Dan banyak dari antara mereka percaya kepada Allah, bertobat dari dosa-dosanya, dan kemudian dibaptis. Seperti dicatat di ayat yang kelima, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Tuhan memakai karya pelayanan hambanya yang rendah hati dan sederhana ini untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan yang dibarengi kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis juga menjadi sebuah teladan yang baik bagi kita, orang-orang percaya dan hamba-hamba Tuhan di masa kini. Kadang-kadang kita merasa takut, kadang-kadang kita merasa tidak mampu, kadang-kadang kita merasa diri kita tidak layak untuk melakukan apa yang menjadi tugas pengutusan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi sekali lagi, ketika Tuhan sudah memanggil, maka Ia pula yang akan memampukan. Mungkin karya pelayanan kita tidak persis plek sama dengan Yohanes Pembaptis. Kita tidak menyerukan Injil di padang gurun. Kita tidak memakai jubah bulu unta. Kita tidak membaptis orang. Tetapi apa yang kita lakukan, mungkin ketika kita hidup di dalam kehidupan sehari-hari kita mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata iman, bukan hinaan, cacian, atau makian, itu pun dapat dipakai Tuhan untuk menyentuh hati orang, dan kemudian ia bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Di dalam pakaian yang kita kenakan, mungkin tidak ada tulisan Kristus, Kristen, gereja, ayat kitab suci, dan lain sebagainya, tetapi ketika kita berpakaian dengan mungkin sederhana saja, tutur kata kita lemah lembut, kita ringan tangan, kita mau menolong, itu pun akan dipakai Tuhan menjadi kesaksian yang indah. Mungkin kita tidak membaptis ya seperti pendeta, tetapi kita dapat membawa orang dalam percakapan untuk hatinya terbuka, mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang galau, mereka yang sedang terpuruk karena sakit, mereka yang tidak punya harapan lagi, kita bisa mendekati mereka dan mungkin kita berkata, adakah sesuatu yang bisa saya doakan, Mas atau Mbak, atau mungkin sahabat kita, bro, ya. Kita dapat dipakai Tuhan secara luar biasa. Mungkin kita tidak membaptis orang seperti pendeta, tetapi apabila kita mengetahui ada sahabat atau saudara yang kelihatan wajahnya galau, hatinya sedang kacau, atau terpuruk karena kesedihan, kita bisa mendatanginya, merangkulnya, memberikannya penghiburan, dan mungkin berkata kepadanya, Mas, Mbak, Bro, adakah sesuatu yang bisa saya doakan supaya bebanmu terlepas? Dan ketika ia mulai terbuka, disitulah Tuhan berkarya melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita, agar orang tersebut hatinya terbuka untuk mengalami kasih dan kuasa Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus
bukan hanya yang bersifat jasmani, fisik atau kelihatan saja. Apabila di tahun-tahun yang lalu, ketika sudah memasuki bulan Desember, hati kita terasa senang apabila berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan, ya, dekorasi Natal, Sinterklas, kemudian pohon Natal yang tinggi, lampu-lampu Natal yang mewah, membuat kita merasa, wah, Natalan sudah dekat. Tetapi apabila kita melihat keadaan sekarang, mungkin banyak yang berbeda. Melihat dekorasinya sama. Pohon Natalnya juga mulai terpasang, ada rusa, ada Sinterklas, ada lampu kerlap-kerlip. Tetapi ketika melihat keadaan kok sepi, banyak orang pakai masker, berjauh-jauhan, jaga jarak, rasanya berbeda Bapak Ibu yang terkasih. Oleh karena itu persiapan yang paling baik untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah persiapan hati kita. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan yang ketiga. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Tuhan Allah hari-hari ini mencari, dalam tanda kutip, Yohanes Pembaptis yang lain, untuk dipakainya menyerukan suara kebenaran firman Allah. Jangan sampai oleh karena wabah yang ada kita kemudian takut dan bersembunyi saja, tidak berani mempersaksikan kebenaran firman Allah. Atau mungkin karena banyak sekali isu agama yang sensitif, kita sebagai orang Kristen menjadi takut untuk berbuat kasih di hari Natal. Mungkin diarani kristenisasi. Tidak perlu, saudaraku. Karena orang Kristen itu sendiri identitasnya adalah kasih, dan persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan adalah mengasihi sebanyak mungkin orang. Marilah kita menjadikan hati kita sebagai tempat Tuhan Yesus Kristus tinggal, berdiam, dan berkuasa sampai selama-lamanya. Mari kita jadikan rumah kita yang selama ini kita gunakan untuk beribadah kurang lebih 9 bulan, ya. 9 bulan kita pakai untuk beribadah, untuk bersekutu. Kita jadikan sebagai gereja rohani. Tempat di mana Tuhan pun berkuasa, berhadirat, dan memberkati setiap rumah, tangga, dan keluarga kita. Mari kita jadikan juga kehidupan kita sebagai tempat untuk Roh Kudus berkarya, berdiam, dan mengingatkan kita akan setiap firman Allah yang telah kita terima. Sehingga pada akhirnya tekad atau komitmen yang muncul dari dalam hati kita ketika kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, ya Tuhan, aku rindu, hatiku siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Biarlah itu menjadi doa kita semua, dan kita pun pada akhirnya akan dapat berkata, hatiku siap ya Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu. Rumahku siap ya Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu. Seluruh keluargaku siap ya Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada ibadah Minggu Advent yang kedua ini juga akan disertai dengan pelayanan sakramen perjamuan yang sekali lagi mengingatkan kita akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mengetok pintu rumah kita agar Ia tinggal tetap bersama-sama dengan kita, karena selama ada Tuhan, selama ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan, dan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan Yesus Kristus hadir, ada, dan memberkati kehidupan kita. Selamat
mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 35, bait yang pertama, Tercurah Darah Tuhanku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya sama seperti roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita. Saat hening bagi kita. Saat hening cukup. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan senantiasa mengingat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya sebagai korban tebusan yang sempurna untuk menyelamatkan kita dari segala dosa. Sementara saya membagikan roti perjamuan ini kepada para anggota majelis yang ada di sini, kepala keluarga membagi-bagikan roti perjamuan kepada masing-masing anggota keluarga dan peserta sakramen perjamuan yang ada di rumah. Roti perjamuan yang telah kita terima, marilah bersama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan senantiasa mengingat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang darahnya telah tercurah untuk menjadi korban tebusan yang sempurna, membebaskan, menyelamatkan kita dari segala dosa. Sementara saya membagikan anggur perjamuan ini kepada para anggota majelis yang ada di sini, kepala keluarga membagi-bagikan anggur perjamuan kepada seluruh peserta sakramen perjamuan
dan anggota keluarga yang ada di rumah. Anggur perjamuan yang telah kita terima ini, marilah bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, kita telah menikmati berkat melalui sakramen perjamuan, roti dan anggur perjamuan pada ibadah hari ini. Mari kita ucapkan syukur lewat persembahan yang akan kita bawa di hadapan Tuhan, baik itu persembahan mirunggan, perjamuan kudus, maupun persembahan mingguan dan persembahan lainnya. Kita bawa persembahan kita, diiringi pujian pelengkap hitung jemaat 146, bait yang pertama, bawa persembahanmu. Segenap jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menyerahkan persembahan ini di dalam doa.
Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati berkat melalui firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk bersiap-siap sungguh-sungguh, baik itu hati, roh, maupun seluruh kehidupan kami, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus di masa Advent ini. Bapa, kami juga mengucap syukur atas pelayanan sakramen perjamuan yang telah kami terima saat kami makan roti dan minum anggur perjamuan. Engkau mempersatukan kami kembali di dalam persekutuan yang indah antara kami dengan Engkau, ya Allah. Oleh karena itu, kami serahkan seluruh hidup kami untuk Engkau pakai bagi kemuliaan nama-Mu sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk genap persembahan yang boleh kami bawa saat ini. Sekalipun tak sebanding dengan begitu besar berkat-Mu dalam hidup kami, tetapi itu semua kami bawa dengan penuh rasa syukur dan cinta kasih kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah baik kehidupan kami maupun persembahan yang kami bawa ini. Sedemikian pula hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan pelayanan mengelola persembahan ini, Engkau berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk segenap keluarga dan rumah tangga dari segenap jemaat-Mu yang menikmati firman Tuhan di dalam ibadah Minggu Advent yang kedua ini. Apapun dan dimanapun mereka berada, kasih dan jamahan Tuhan boleh dirasakan. Kau berkati setiap keluarga dengan keselamatan, damai sejahtera, berkat dan rezeki, kerukunan, keharmonisan, kekompakan, serta hidup bersama-sama untuk melayani dan mengasihi Tuhan dengan setia. Kami pun menyerahkan ya Bapa, pelayanan-pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawa Welar ini. Tuhan berkati dan urapi para anggota majelis. Tuhan berkati pula para badan pembantu majelis, segenap komisi, bidang-bidang, seksi, tim yang mendukung terselenggaranya ibadah pada hari ini. Engkau berkati dengan kasih-Mu. Kau berkati pula ya Bapa, untuk setiap karya pelayanan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau tuntun agar menjangkau sebanyak mungkin orang, sehingga di masa-masa sulit akibat pandemi virus COVID-19 ini, kehadiran kami sebagai orang percaya sungguh-sungguh dapat dirasakan membawa dampak yang positif. Kami serahkan pula ya Bapa, pergumulan dan persoalan yang dialami oleh bangsa kami Indonesia begitu berat, sulit, dan seringkali ada di luar kemampuan kami. Tetapi kami terus dan tetap percaya jalan keluar Engkau sediakan melalui mujizat dan kemuliaan-Mu, sehingga hujan pertobatan dinyatakan, api kebangunan rohani menyala ke seluruh Indonesia, dan pemulihan Tuhan dinyatakan. Engkau memakai gereja-gereja Tuhan, orang-orang baik untuk memberkati bangsa Indonesia pulih dari segala problem ekonomi, sakit penyakit, politik, persoalan sosial, bencana alam, dan lain sebagainya. Kami pun menyerahkan ya Tuhan untuk setiap doa-doa pribadi yang kami pinta di hadapan-Mu, baik yang kami naikkan lewat pergumulan-pergumulan kami setiap hari, maupun kami doakan bersama-sama dengan keluarga. Engkau ya Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Di saat-saat ini ya Tuhan, eratkanlah kembali tali kasih di antara kami sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai komunitas-komunitas Kristen, agar kami hidup tidak untuk diri kami sendiri, tetapi untuk mengasihi, melayani, dan menolong sesama kami.
Terima kasih ya Tuhan. Inilah segenap doa syukur, persembahan dan syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudaraku yang terkasih, marilah dengan tetap bangkit berdiri, kita nyatakan pujian Kidung Jemaat 87, bait yang pertama, Gapuramu lapangkanlah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perbarui iman kita seraya mengingat baptisan yang telah kita terima, dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan, tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita masuki kehidupan kita sehari-hari. Kita buka hati dan kita terima berkat Tuhan. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang kekal menyertai saudara kini sampai selama-lamanya. Amin.